nak Rebu karo Ahad, nak awal Ramadan itu kok hari Rabu utawa Ahad, maka berarti malam Lailatul Qadari menurut Imam Ghazali kuwi adalah di malam 29 Rebu karo Ahad. Lah nak Kamis berarti malam Lailatul Qadar iku berarti ning malam selawe. Nak Sabtu berarti malam 23. Nah ki ngono. Ki nak menurut Imam Ghazali. Istihati Imam Ghazali. Karena apa? Karena sering menjumpai sehingga sering menjumpai malam Lailatul Qadar sehingga dia itu terus kemudian ngarang kitab. Oh, nak iki awal Ramadan dino iki berarti tanggal iki dan seterusnya. Lah nek iki sakniki kan wingi niku Selasa, berarti iki nak menurut Imam Ghazali malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 17 Ramadan. Makanya 17 Ramadan sing mempeng. Jadi aja sampai enggak mempeng. Artinya punya beda-beda. Ya sing apik aslinya mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Tapi minimal ya nyegat mending lah daripada nggak nyegat. Nah iso tanggal 1 sampai tanggal 30 ibadahnya itu sing mempeng di bulan Ramadan. Mesti akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Idza dakhala fa huwa atatur Rasulullah kana ana sapa Kanjeng Nabi. Iku idza dakhala nalikane mlebu sapa Kanjeng Nabi al asra ing 10 al-awakhir kang akhir. Towa mongko nglempit sapa Kanjeng Nabi al-firasa ing lemek. Ketika Rasulullah itu masuk di 10 akhir bulan Ramadan, maka Rasulullah itu melipat lem alasnya. Jadi kemuli iki dilipat. Alasnya dilipat. Nah, terus kemudian baru Rasulullah itu melakukan iktikaf di dalam masjid. Wasadda lan naleni sapa Kanjeng Nabi al-mizara ing sarung. Wasadda lan naleni Kanjeng Nabi al-mizara ing sarung. Wasadda lan naleni sapa Kanjeng Nabi al-mizara ing sarung. Wasadda lan naleni semacam mizara ing sarung wada aba. Kalih napa setunggal? Kalih. Ya, wada aba lan nekuni sapa Kanjeng Nabi. Wada abalan nekuni mau sertane Kanjeng Nabi sapa ahlu keluargane Kanjeng Nabi. Jadi keluarganya juga ikut, makanya diajak. Jadi keluarganya Rasulullah dan juga Rasulullah ketika sudah datang dari 10 yang akhir, jadi kemul-kemul ke dilipat. Di cara bahasanya dikukuti lah. Wis iki aja kakean turu iki. Ya sekarang ki 10 terakhir akeh-akeh ning masjid. Nah, dadi sampai ngono. Dadi ora digelar wis. Dadi kemul-kemul dikukut. Terus jari-jari pokok semuanya sing untuk tidur di rumah niku wis dikukuti. Cara bahasane merantau tapi merantau ning masjid. Makanya afdalul biqa masjid. Paling utama-utamanya tempat itu adalah masjid. Syarul biqa as-suq. Paling buruk-buruknya tempat itu adalah pasar. Nah, ning pasar karo ning masjid suwi ning ndi? Kadang-kadang suwi ning pasar. Jadi paling bagus tempat itu masjid. Napa malih masjid itu ketika di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, makanya ini juga berlaku iki ketika di kota. Makanya ono maleman, ono sholat tasbih ketika 10 terakhir. Itu biasanya jadi di atas jam 12, kemudian melakukan sholat Lailatul Qadar, terus kemudian sholat tasbih dan seterusnya. Jadi nekuni, adamu tegese nglanggengake sapa ahlu annasoba ing kuat kukuh.
fil ibadati ing dalam ibadah. Jadi kokoh di dalam hal ibadah. Lah kenapa idhya krana iku tetep ing dalam lailah? Idhya krana iku tetep ing dalam lailah. Idhya krana iku tetep ing dalam lailah. Atau asrul awakhir ngono ya. Lailatul Qadar utai Lailatul Qadar. Karena di dalam itu ada Lailatul Qadar. Makanya seseorang itu boleh, jadi seseorang itu boleh menekuni beribadah melebihi di atas kebiasaannya ketika dalam rangka menjemput hari-hari utama atau malam-malam utama. Jadi boleh. Oh ini berarti bulan utama, langsung tekuni. Oh ini ya, tapi menambah. Tapi nak nih Jumat, hari Jumat ini. Nah hari Jumat tok ini sing ditekuni tanpa hari-hari yang lain itu malah makruh. Nah yang dikhususkan hari Jumat tok. Nak Jumat mempengepol, sementara hari yang lain belas gak ngibadah, itu sing makruh. Ya sekudune di selain Jumat, di selain Jumat iku ya ditekuni, terus kemudian di Jumat ditambah. Baru karo bulan Ramadan, di selain bulan Ramadan ku yang ibadah, terus kemudian di Ramadan ya ditambah ibadahnya. Jadi orang malah dikurangi. Jadi nak Ramadan itu aja dikurangi ibadah. Makanya biasanya nak sekolah-sekolah zaman apa? Zaman Gus Dur nih kan sekolahnya kan libur penuh kan. Puasa Ramadan. Itu sebenarnya bukan kon libur, artinya kon gunakne ngaji sing full ngono. Gunakne ngaji sing full. Makanya di bulan Ramadan harus menambah. Jangan sampai sama dengan bulan-bulan yang lain. Nah, di bulan Ramadan. Nah, jadi tambah, kebaikannya tambah, dermawannya tambah, apapun lah yang sudah. Terutama ketika nanti di Asrul Awakhir 10 terakhir. Itu namanya bulan Idku Minan Nar. Jadi 10 terakhir itu merupakan Idku Minan Nar. Jadi Ramadan awalnya rahmat, tengah-tengahnya adalah maghfirah. Terus kemudian akhirnya itu adalah Idkun Minan Nar. Jadi terbebas dari siksaan api neraka. Idhya Lailatul Qadar wal ahlabu utai kang luweh nglindih. Anda sak temene Lailatul Qadar iku fi autariya ing dalem pira-pira ganjile. Fi autariya ing dalem pira-pira ganjile Asrul Awakhir Tolela wa asbaulan utawi kang luweh serupa iku autaru pira-pira ganjil. Wes baul autar utai luwih serupane pira-pira ganjil iku Lailatu Ihda wengine 1 wasalasin lan 3 wa khamsin lan 5 wa sab'in lan 7 ngono. Jadi yang paling lebih kuat di antara 10 yang akhir untuk dalam rangka menjemput malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam sing ganjil. Jadi tidak genap. Malam sing ganjil, terus kemudian dari malam ganjil, jadi malam ganjil sing paling asbaul autar itu adalah malam apa selikur, terus 23, terus 25, terus 27 itu sing paling kuat ini. Jadi terus di prosentase ngono. Terutama iki ganjil dan sebagainya. Wa tatabu utawi nuli-nuli fi hadzal itikaf ing dalam ikilah itikaf iku aula luwih utama. Lah nak berturut-turut dalam hal itikaf itu lebih utama. Nah, misalkan mulai tanggal 10 20 21 23 24 25 jadi enggak dipilih. Oh itikaf engko nak pas ganjil-ganjile ya oleh-oleh wae ya enggak dosa. Tapi misalkan sing paling utama ketika melakukan itikaf dilakukan secara berturut-turut sama itikaf dilakukan dalam kondisi godang jadi tidak berturut-turut itu lebih utama itikaf ketika dilakukan secara berurutan terus menerus tatabu 20, 21, 23 dan seterusnya. Ini tatabu ini yang paling
sing paling utama. Fa in nadzara moko lamun nadzar sapa wong Fa in nadzara moko lamun nadzar sapa wong itikafan ing itikaf mutatabian halinuli-nuli au nawa utawa niat sapa wong hu ing itikaf ing kota mongko pegot apa tatabuhu nuli-nuline wong bil khuruji klan metu min ghairi darurati saking tanpa darurat. Apabila seseorang itu nazar melakukan itikaf secara berturut-turut atau dia niat untuk melakukan itikaf secara berturut-turut ing qata'a tatabuhu bil khuruji, maka berarti berturut-turutnya itu akan terputus ketika dia itu keluar, kecuali dalam kondisi darurat. Jadi nak wong nazar, aku pokok engko mulai tanggal 20 aku nazar akan melakukan iktikaf secara berturut-turut. Maka berarti dia iktikafnya itu menjadi wajib karena nazar. Nah ketika iktikafnya itu wajib, maka berarti dia itu tidak boleh keluar kecuali dalam kondisi darurat. Wong nak nazar iktikaf, aslinya iktikaf itu sunnah. Ketika sudah dinazari, maka berarti itikaf itu menjadi wajib. Aku pokoknya bulan Ramadan nazar Arab melakukan itikaf di masjid. Arab ideal nazar. Oh, maka berarti itu wajib untuk selalu di dalam masjid, nggak boleh keluar kecuali adanya kebutuhan. Nak sampai keluar ya putus. Berarti tidak menjalankan kewajiban. Kecuali darurat gini. Jadi nak wong nazar itikaf ya kudu ning jero terus. Enggak oleh metu-metu. Nah, jadi enggak boleh keluar-keluar. Nah, misalkan itikafnya itu Mas, itikafnya itu nah ketika itikafnya itu itikaf wajib. Nah, itikaf sunnah ya oleh metu-metu dan sebagainya. Mau jenenge sunnah. Tapi nak sudah menjadi wajib dengan cara dinazari, berarti bagi orang yang itikaf wajib, dia itu tidak boleh keluar kecuali dalam kondisi darurat. Darurat metu, nah nggak boleh. Nak misalkan itikafnya itu wajib, bisa wajib ketika dinazari. Kamalo khoroja, nah contohnya apa? Kamalo khoroja kaya untuk metu sapa wong. Liya dadi maridin korona ngindangi wong loro. Au syahadatin utawa kesaksian. Au syahadatin utawa kesaksian. Au syahadatin utawa kesaksian. Au janazatin utawa jenazah. Au ziyaratin utawa ziarah. Au tajdidi tuharatin utawa ngenyar-ngenyari suci. Au tajdidi tuharatin utawa ngenyar-ngenyari suci. Seperti ketika dia itu keluar dalam kondisi untuk menjenguk orang sakit. Keluarnya apa? Wis itikaf kok keluar menjenguk orang sakit. Liyadati maridin atau menjadi kesaksian kematian. Kesaksian kematian apa? Misalkan orang mati. Kan butuh disaksikan supaya nanti selamat, diantaranya supaya selamat adalah harus disaksikan. Kecuali darurat. Sana darurat boleh. Au jenazah atau jenazah. Au ziaratin utawa ziarah. Au tasdidi tuharatin utawa ngenyar-ngenyari sesuci. Au tasdidi tuharatin utawa ngenyar-ngenyari sesuci. Atau memperbarui sesuci jenenge tasdidu tuharah. Tasdidu tuharah. Wa in kharaja lamun metu sapa wong liko doi hajati krana nekane hajat. Wa in kharaja lamun metu sapa muktakif, berarti muktakif. Liko doi hajati krana nekane hajat, lam yang kotik mongko ora pegot apa itikafi wong.
Jadi apabila seseorang itu keluar, orang yang itikaf keluar untuk melakukan hajat, maka berarti tidak putus berturut-turutnya mutakif. Jadi maka berarti misalkan dia itu kok itikaf niat wajib, terus kemudian dia melakukan hajat, ini berarti tidak terputus itikafnya. Jadi nggak perlu niat nih, tapi nanti sunnah kon niatnya. Jadi misalkan aku pokoknya satu niat harap itikaf di masjid selama 5 jam, akhir tenang. Jadi untuk sejam dia itu hajat, ya berarti ya hajat. Berarti dia itu hajat. Jadi tidak berarti itu tidak mutus dalam iktikafnya. Tapi ketika nggak ada keperluan, berarti memutus iktikafnya. Walau lan iku tetep kedhe wong ayat tawadhu ta wudu sapa wong. Walau lan iku tetep kedhe wong ayat tawadhu ta yen ta wudu sapa wong fil baiti ing dalam omah. Dan bagian itu boleh wudu di rumah. Misalkan ngene ya. Nah, dia itu itikaf, misalkan ini masjid. Terus kemudian dia itikaf. Nah, misalkan keluar tanpa adanya hajat, berarti dia itu sudah memutus itikaf. Ketika keluar dengan tanpa adanya hajat, berarti selama keluar itu dihitung tidak iktikaf. Tapi misalkan keluarnya itu karena hajat, contohnya apa? Jadi contohnya itu ketika dia itu wudu batal. Pengen wudu baca Al-Quran iktikaf batal. Oh, jadi selama dia keluar itu tidak dihitung tidak dihitung, masih tetap dihitung iktikaf. Karena apa? Karena ya masih dalam satu paket. Meskipun dia itu boleh wudu di rumah, misalkan ini masjid. Wah, aku pengen wudu iki, akhirnya mulai sesel wudu ning omah. Jadi selama perjalanan di rumah, maka berarti masih dihitung iktikaf. Ngono. Iki bedane ngono. Ketika niatnya itu satu paket, maka berarti perjalanannya itu dihitung satu paket iktikaf. Tapi kalau memang itu niatnya itu tidak satu paket, maka berarti perjalanan sing tidak dalam rangka melakukan ibadah tersebut juga tidak dihitung ibadah. Jadi nggak perlu padha karo salat jamak takhir, niate kan sing pertama. Nah, ini yang dikendaki lam yang koti itikafu wa yadu fi bait. Wala yang bailan ora sayuku. Apa ya rujayan to ninggalne sapa wong ala sulit ngatasi sibuk akhara kang liya. Dan tidak seharusnya, tidak boleh bagi seseorang itu sibuk meninggalkan sesuatu sing meninggalkan kesibukan yang lain. Ayat ruja meninggalkan ala sulin pada kesibukan yang lain. Itu tidak seharusnya, tidak boleh. Berarti wis iktikaf malah terus kemudian sibuk yang lain selain yang berkaitan dengan iktikaf itu tidak boleh. Misalkan wis iktikaf di masjid, terus kemudian moro-moro dekne iki keluar karena dolan. Maka berarti ini sudah memutus. Tapi mestikan dia itu itikaf, terus kemudian sibuk ada kaitannya dengan ada kaitannya dengan itikaf, maka berarti dia itu masih dalam kategori itikaf. Dalam kategori itikaf. Makanya iki walayam bay ayat ruja ala sulin akhir. Karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layak rujuk orang metu sapa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar, jadi gak miyos. Ila li hajati ingsan kejaba krana hajat menungso. Ila li hajati ingsan kejaba krana hajate menungso. Jadi Rasulullah itu tidak keluar kecuali karena dalam melakukan hajatnya manusia. Jadi ngene,
Jadi Kanjeng Nabi niku ketika itikaf tak keluar. Bahkan sampai Kanjeng Nabi ini, Kanjeng Nabi niku sangat pinginnya itu tidak keluar dari itikaf. Ketika Rasulullah hendak mau bersisir, maka berarti kepalanya Rasulullah itu dikeluarkan lewat jendela masjid. Terus kemudian Sayyidah Aisyah dari kamar hujrah kamarnya itu menyisir rambut Rasulullah. Jadi kepalanya dikeluarkan, tapi badannya itu masih di dalam masjid. Akhirnya disisir sama Sayyidah Aisyah. Saking nopo pinginnya tidak keluar dari masjid pada saat bulan Ramadan fi asril awakhirun. Tidak keluar dari masjid. Tujuan ila wala yasalu lan ora takon sapa wong. Wala yasalu lan ora takon sapa wong anil maridi sapa wong sing lara. Ila marang kejaba wong sing liwat. Dan seseorang itu tidak seorang yang sakit. Wala yasalu anil maridi ila marang. Dan seseorang itu tidak bertanya dari orang sakit kecuali dalam kondisi lewat. Berarti nggak tega orang sakit. Kecuali dalam kondisi kondisi lewat. Biasanya itu termasuk bagian dari kesunahan di dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi ada etika-etikanya sehingga sunahnya itu terdapat. Wa yang koti ulan pegot apa tatabu'u nuli-nuli bil jimai kelawan jima. Jadi berturut-turutnya itikaf itu menjadi terputus ketika dengan melakukan hubungan suami istri. Wala yang koti ulan ora pegot apa tatabu bitabil kan ngambung. Tapi nak ngambung nggak mutus itikaf. Tapi nak jima berarti mutus itikaf. Ya maksudnya di masjid ngono. Wala basalan ora bahaya fil masjid ing dalam masjid bitatayubu kelan wangin-wangin. Tidak bahaya di dalam masjid itu memakai wangi-wangian. Waktu nikah lan akad nikah enggak apa-apa nih masjid itu dilakukan akad nikah. Wabil akli lan kelawan mangan wan naumi lan turu. Ya tidak bahaya, tidak mengapa, tidak apa-apa. Masjid itu digunakan untuk makan dan tidur. Wa ghusliyadeni lan basuh tangan loro bi fitosti ing dalam baskom. Fitosti ing dalam baskom. Dan juga membasuh kedua tangan dengan baskom. Wa kullu dalika utas kabane mengkono-mengkono sing mau tatayub, akal, naum. Iku kot yutaju terkadang den butuhake apa ilai dalik. Kaya yutaju den butuhake ilai dalik fitatabu ing dalam menuli. Fitatabu ing dalam menuli. Karena apa? Tidur terus makan, tidur, membasuh kedua tangan dengan baskom. Maka itu terkadang dibutuhkan di dalam berturut-turutnya itikaf. Jadi kadang-kadang itu kan kebutuhan. Oh berarti orang itikaf diantaranya yang dibutuhkan itu adalah adalah tidur. Nah itu juga dibutuhkan. Membasuh tangan, terus makan, memakai wangi-wangi itu merupakan kebutuhan di dalam tatabul betul-betulnya dalam hal ibadah, dalam hal puasa. Wala yang qati'un. Nah kadang dibutuhkan. Wala yang kotilan ora pekot apa tatabu bi khuruji ba'di badani kelawan metune sebagian badane wong. Jadi untuk berturut-turutnya itikaf itu tidak batal, tidak terputus ketika dengan keluarnya bi khuruji ba'di badani kata keluarnya sebagian badannya. Jadi berturutnya itikaf ini tidak Betulnya itikaf itu tidak akan putus dengan sebab keluar sebagian badannya. Misalkan kan badannya mulai dari kepala sampai kaki. Jadi tidak misalkan kepalanya sampai dadanya itu sudah keluar badannya keluar terus kemudian sebagiannya itu masih berada
maka berarti itu tidak jadi badannya, maka berarti itu tidak membatalkan berturut-turutnya iktikaf. Jadi nak misalkan metune separuh, misalkan wong iktikaf, terus akhirnya apa? Akhirnya dia tuh mengeluarkan sebagian badannya, maka berarti ini tidak merusak tatabuk, tetap dalam kategori tatabuk berturut-turut, tidak membatalkan iktikaf lah. Nah ketika metu itu separuh, sebagian dari badannya. Wala yang qati lagi karena ana sapa Rasulullah iki sing dalam hadis sing masuk. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yudeni marakake sapa Kanjeng Nabi raksau ing sirahe Kanjeng Nabi, mustakane Kanjeng Nabi. Faturat jilu mongko njungkasi sapa faturat jilu mongko njungkasi sapa Sayyidah Aisyah ngono. Ngene iki. Faturat jilu mongko njungkasi ing Kanjeng Nabi sapa Aisyatun Sapa Aisyatun Sayyidah Aisyah Ummul Mukminina rupane ibuke pira-pira wong mukminah. Jadi yudeni ra'sahu faturasilu Aisyah. Jadi dia itu mendekatkan kepalanya kemudian disisir oleh Sayyidah Aisyah. Ambil Ummul Mukminina radhiyallahu Ummul Mukminah rupane ibuke pira-pira wong mukmin. Radhiya mongko keparo itu sapa Gusti Allah ana sapa Sayyidah Aisyah. Wa ya la ta'sa iku fil hujrati ing dalem ruang tamu, fil hujrati ing dalem ruang tamu. Yes. Jadi pernah Rasulullah itu ketika mau menyisir rambutnya, Rasul itu keluar dari masjid, terus kemudian memasukkan sebagian badannya keluar dari masjid, termasuk kepalanya dan lehernya, terus kemudian Sayyidah Aisyah niku menyisir. Nah, makanya ngono, itu yang gratis sebenarnya. Tadi ya nyisir. Jadi cara bahasanya karena sangat romantis lah. Jadi sing Sayyidah Aisyah niku ning jero kamar karena dalam Kanjeng Nabi niku kan dekat dengan masjid. Jadi dekat dengan masjid terus sehingga ya masuk ning kono. Jadi cara misalkan kepalanya Rasulullah itu keluar dari masjid itu bisa disisir melalui kamarnya Rasulullah. Makanya Sayyidah itu juga tidak keluar dari rumah, dari keluar pada saat menyisir rambutnya Rasulullah. Ini dalamnya ngono. Makanya satu sisi yang ngono, utawa dhisik ngono Kanjeng Nabi ngono. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu ya pernah Sayyidah Aisyah pada waktu ada orang-orang yang bermain pada waktu hari raya, jadi bermain tombak dan sebagainya. Cara bahasanya hiburan lah, tapi hiburan wong dhisik niku main tombak, kondak, main panah-panahan niku ngono. Makanya alimu oladakum bisibahati warima ya tidak diajarilah anak-anakmu dengan berenang dan juga memanah. Jadi memang sunnah kon berenang karo mana. Nah kenapa? Karena di sini memang ketika nanti dalam peperangan maka berarti itu bisa dimanfaatkan. Jadi kon perang karo bisibahati warima ya tiang. Jadi ya kon ngajari manah ya nombak bisibahati warima ngelangi dan berenang. Jadi ada ajaran. Jadi alimah oleh dalam. Jadi pernah Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah ketika pada waktu orang-orang itu sama bermain karena meramaikan hari raya, terus kemudian ngerti Sayyidah Aisyah niku pingin melihat pertunjukan lah yang jelas. Terus ini kan yang hiburan lah. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi ya nganu yang layani. Jadi Kanjeng Nabi niku astone Rasulullah niku ditaruh di jendela rumah. Terus kemudian Sayyidah Aisyah niku masuk di dalam di tengah-tengah tangannya
Rasulullah. Sampai dagune Rasulullah itu ditaruh di kepalanya Sayyidah Aisyah, terus melihat pertunjukan keramian di situ. Jadi tidak mau berdua. Makanya apa? Dengan pertunjukan untuk merayakan keramaian di hari raya dan sebagainya itu memang diperbolehkan satu sisi dalam hadis tersebut. Nah terus kemudian Rasulullah itu juga pernah yang melayani istrinya yaitu Sayyidah Aisyah untuk melihat pertunjukan. Jadi yo ngayemi juga. Jadi yo ikut delok lah, nganter lah cara rasane iki ngono. Ngaji Nabi kan ya sebagainya. Makanya boleh yo nganter, kadang-kadang diantar nih. Tapi aja terus menerus. Diantarnya dalam rangka apa? Tamasya barang misalkan. Tapi aja terus menerus, nak bendino tamasya terus dan sebagainya. Yes. Ora situ nyapa-nyapa ya entek nek duit pisan. Dadi ya aja tamasya, ya sesekali tamasya. Kanjeng Nabi ya tamasya, susah ya tamasya. Tapi susah Kanjeng Nabi tamasyane ning langit. Dadi ora gamin-gamin. Kanjeng Nabi begitu susah ki tamasya. Tamasyane ning ndi? Ning langit ngono. Ada tamasyane di taman bunga ning langit. Terus kemudian dari tamasya tersebut itu menjemput perintah Allah. Makanya tahun Hazan disebut tahun Hazan. Nah tahun Hazan terus kemudian di Isra Mi'rajkan, akhirnya di tamasya ning langit menjemput perintah Allah. Jadi arti dari mahwi, ketika orang itu kok terasa susah, terus kemudian kok melakukan ibadah-ibadah yang lain, sehingga rotok refleksi dan sebagainya, maka berarti nanti akan mengokohkan jiwanya, kekuatan ibadahnya kepada Allah. Jadi orang malah dibuat yang lain, tapi dalam rangka menjemput ibadah-ibadah yang lain sehingga punya nilai yang tinggi. Isra Mi'raj setelah susah diangkat di langit, setelah turun terus kemudian kewajiban sholat, maka berarti meninggikan derajat Rasulullah. Jadi ya boleh menyisir dan sebagainya. Wa ma kharaja al-mutaqifu wa ma kharaja al-mutaqifu liqadi hajati wa idza yambai ayastanifa an-niyata illa idza kana qad nawa asrata ayyam masalan wal afdalu ma'a dzalika tasdidi al-faslu sani fi asrari surah wa surati al-badiyati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.